Assalamualaikum, Pak Kiai. Perkenalkan saya Ira, saya dari Bandung. Yang mau saya tanyakan terkait eh, bagaimana jika seseorang itu sebelumnya itu pernah mengalami katakanlah trauma atau sakit hati gitu, disakiti hatinya, sehingga sehingga kalau misalnya ada kebaikan dari orang yang telah menyakiti itu, eh, kan tadi katanya kalau kita bersyukur itu harus diakui, sehingga dari dirinya itu karena pernah disakiti sulit untuk mengakui, sehingga sulit untuk bersyukur. Nah, arahannya mungkin dari Pak Kiai harus seperti apa menghadapi kondisi tersebut. Kemudian untuk yang kedua ada dua pertanyaan. Yang kedua, apakah ada batasan antara rasa puas sama rasa syukur gitu? Apakah kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu kita merasa tidak puas itu artinya tidak bersyukur? Mungkin itu dari saya Pak Kiai. Terima kasih. Ya, ya. Langsung saja, tidak mudah ya kita mengapresiasi seseorang dari sisi kebaikan-kebaikannya dan sisi keburukan-keburukannya secara berimbang. Dan ini adalah yang kita sebut dengan kritik objektif. Kritik objektif itu adalah caranya gimana? Mendudukan suatu perkara apa adanya. Tidak diwarnai dengan like and dislike. Tidak dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Bahasa Arabnya an-nadhru ala syai'in ala ma huwa alaihi. Melihat sesuatu apa adanya. Objektivitas yang kita bangun ini tentunya tidak mudah, dan saya belajar lama melatih diri saya untuk objektif melihat sesuatu. Itu bukan satu mudah. Ini juga satu kepiawaian. Objektif itu perlu kecerdasan juga, karena biasanya seperti pepatah, panas setahun hujan sehari ya, kebaikan orang yang banyak menjadi hilang, tidak ada nilainya ya kan begitu. Atau juga sebaliknya. Jadi artinya ketika kita melihat kebaikan seseorang saja, hanya kebaikannya saja, keburukannya tidak kita lihat, itu adalah tidak jujur. Tetapi sebaliknya ketika yang dilihat hanya keburukannya saja, kebaikan yang terlihat, itu curang. Ya, jadi supaya jujur, baiknya dan buruknya berimbang, kita lihat semuanya, kita apresiasi secara jujur apa adanya. Nah, ini perlu banyak latihan. Itu satu, tidak dilatar belakangi oleh like and dislike, tidak dipengaruhi oleh kepentingan dan sebagainya. Kemudian juga kita melihatnya sesuai dengan disiplin ilmu dalam penilaian itu. Artinya ketika kita menilai sebuah karya sastra Motinggo Busse ya, dengan judul Tante Mariyati, saya menilai karya Motinggo Busse dengan judul Tante Mariyati, artinya otak saya mesti disetel dengan nilai-nilai, dengan kaedah-kaedah kesusastraan. Dari sisi sinopsisnya, dari sisi plotnya, dari sisi dialognya, dari sisi kemampuan bahasanya, maka saya menentukan bahwa ini karya bagus. Oke, itu objektif. Tetapi ada seorang ustadz yang agamis dan moralis ya, membaca karya Motinggo Busse dengan standar moral agama yang dia yakini. Di situ ku pagut, ku remas, ku gigit, ku obok-obok, langsung dilempar, apa ini corok begini. Nah, itu karena dia tidak objektif menilai karya sastra berdasarkan moral agama yang diyakini. Ya saya ini, tetapi kalau karya itu karya ilmiah, ya dengan ilmiah yang lain. Kalau itu adalah karyanya berupa lagu
lagu pop, lagu jazz, lagu sebagainya, ya saya harus menggunakan dengan ilmu musik saya. Bahwa ini bagus, cuma ada kelemahannya ketika masalahnya begini-begini, kan gitu. Jadi suara pianonya itu sering tidak nyambung karena dia itu lagu dengan musiknya, arrangementnya itu kacau balau. Ya dengan nilai-nilai musik, jangan dengan nilai-nilai moral. Sekalipun lagu-lagunya kayak belah duren, kayak kucing garong, kayak apa lagi? Keong racun ya. Iya, ya. Objektif itu tetap kita menilai dari sisi musik, ya. Kemudian daripada kru yang bermain itu, artinya masing-masing ya sulingnya, gendangnya, ya segala macamnya itu semuanya terpadu. Oh ini musik bagus. Terlepas isinya jorok-jorok nggak ada urusan, bagus. Tetapi ketika kita menilainya dengan nilai-nilai moral agama, ya tentu kita akan katakan ini karya brengsek dan sebagainya. Nah kita menilai sesuatu sesuai dengan proporsinya dan tidak ada faktor lain yang mempengaruhinya. Kedekatan keluarga. Ya, orang kalau sudah jatuh cinta, yang buruknya hilang semua. Kalau kita sudah benci, yang kelihatannya keburukannya saja semacam itu. Dan itulah objektivitas itu dibangun berdasarkan kejujuran diri kita sendiri, menilai sesuatu apa adanya. Jadi ketika orang yang pernah kita cintai itu pernah menyakiti hati saya, lalu menimbulkan trauma, itu satu hal yang wajar ketika dia durasinya itu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Tapi kalau berlarut sampai bertahun-tahun, itu sudah masuk dalam psikopat yang harus segera kita atasi. Karena bagaimanapun trauma itu akan mengganggu kenyamanan kita. Segera kita obati, silakan berkonsultasi dengan seorang psikiater bagaimana mengatasi trauma semacam itu. Saya kira semacam itu. Kalau saya uraikan sekarang bagaimana mengatasi trauma nanti nggak bisa. Jadi pertanyaan objektivitasnya. Terima kasih begitu. Yang kedua tadi Pak Afkar, yang masalah puas dan syukur. Ada batas antara puas dengan syukur. Iya, sebetulnya kita tidak boleh di hidup ini terburu merasa puas dengan keberhasilan apapun yang kita capai. Kita tidak boleh terburu merasa puas, karena kalau kita sudah merasa puas akan berhentilah etos kerja kita itu. Jadi kita bukan ingin perusahaan Joytis ini maju, tapi kita ingin perusahaan Joytis ini terus maju. Artinya setelah maju ya tidak berhenti, maju lagi, setelah maju lagi, ingin terus maju. Jadi bukan hanya ingin maju. Kalau ingin maju ya sudah maju, puas ya udah selesai. Begitu kita merasa puas maka selesailah tugas kita dan kita tidak akan melangkah lebih maju lagi. Ya, kita tidak boleh merasa puas sudah kaya. Sejak itu etos kerja Anda, usaha Anda akan melemah. Ketika Anda sudah merasa puas dengan ilmu yang Anda dapatkan, Anda tidak akan belajar lagi. Kalau Anda sudah merasa puas jadi orang benar, ya Anda sudah tidak perlu belajar benar lagi. Dan nantinya berlanjut menyalah-nyalakan orang. Ya, kafir, murtad, musyrik, bidah, sesat dan sebagainya, karena dia merasa puas dengan kebenaran yang dia sampaikan. Jadi kita hindari dalam hidup ini jangan pernah merasa puas. Firman Tuhannya bagi Anda yang beragama Islam ada dalilnya, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila sudah selesai dan rampung tugas Anda, maka lanjutkanlah dengan bekerja lebih keras lagi. Wa idza faragta fansab, dan tidak ada selesainya semacam itu di bidang keilmuan, di bidang kekayaan, di bidang kebenaran. Ya, pencapaian apapun itu tidak pernah selesai dan kita selalu minta lebih. Adapun rasa bersyukur di situ adalah tidak ada kaitannya dengan kepuasan-kepuasan, tapi adalah dengan rasa kegembiraan, rasa kebahagiaan terhadap apa yang sudah kita capai.
Nah, kita syukuri apa yang kita capai itu. Kalau kita mencari materi, dapat uang, ya uang itu kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, ya. Sebab banyak orang yang mencapai merasa puas, tapi tidak ada rasa syukurnya. Dia itu punya sawah 40 hektar. Ini cerita real ya. 40 hektar. Akan tetapi lidahnya tidak pernah makan sate. Tiap hari makannya dengan bakaran ikan asin. Nggak digoreng, dibakar ikan asin sama sambal aja. Kakinya pun nggak pernah pakai sepatu. Sawahnya 40 hektar. Anaknya nggak ada yang sekolah. Iya, karena dia targetnya tiap tahun harus beli sawah. Dengan mengelola 40 hektar, hasil panennya bisa beli sawah satu hektar setiap tahun. Sampai 80 hektar, anaknya tidak ada yang sekolah, ya kan? Dia tidak menikmatinya, anaknya tidak menikmatinya. Setelah dia meninggal, tidak ada yang dibawa pulang, ya. Dan uangnya akhirnya dipakai buat berfoya-foya oleh anak-anaknya dan habis semuanya. Ya kenapa? Karena tidak mensyukuri ya keberhasilan dia dalam bertani, mengelola sawah 40 hektar untuk kebaikan-kebaikan, tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, hanya sekedar materi sebagai materi. Nah, itu makanya orang itu merasa puas tetapi tidak bersyukur. Ada lagi orang yang tidak puas tetapi dia bersyukur, malah menyatu. Ya, dia tidak pernah berhenti dari membangun cita-cita yang lebih baik lagi dan seterusnya, tetapi semua hasilnya dia syukuri. Artinya dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Terima kasih, gitu aja kira-kira. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at.